Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi teman-teman dengan channelnya DigiTV Official teman-teman ya. Kita akan liputan suasana sholat Idul Adha di perumahan ya teman-teman, di perumahan ya. Jadi di perumahan ini ada 3 lokasi untuk sholat Idul Adha. Yang pertama di Masjid At-Taqwa, yang kedua di Masjid Al-Fajri, dan yang ketiga di Mushola Al-Amin teman-teman ya. Kebetulan karena lokasi rumah dekat dengan Mushola Al-Amin, kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di Mushola Al-Amin teman-teman, dekat rumah ya. Perjalanan kurang lebih ya, 3-4 menit dari rumah ya. Kita sudah mendekati Mushola Al-Amin ya. Banyak sekali jamaah yang masih berjalan untuk menuju Mushola Al-Amin ya. Rutin tiap tahun kita melaksanakan sholat Idul Adha di sini. Namun kalau untuk sholat Idul Fitri biasanya kita bergabung dengan masjid besar ya. Karena di mushola tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, berhubung masih banyak yang mudik biasanya di lokasi perumahan ini, sehingga digabung menjadi 2 lokasi di masjid besar. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2024 teman-teman ya. Ini kebetulan 2 ormas besar serentak melaksanakannya pada tanggal 17 Juni 2024 bertepatan dengan juga pelaksanaan dari pemerintah ya. Jadi alhamdulillah bisa bareng-bareng sehingga lebih rame ya teman-teman ya. Ini kita lihat suasana pagi ya, masih jam 6 masih kurang. Kita akan laksanakan sholat Id jam 6 tepat teman-teman ya. Ini suasana di dalam mushola. Mushola ini memang masih dalam proses tahap renovasi teman-teman, yaitu perluasan ruangan untuk ibadah ya. Yang dulunya hanya di bagian depan, ini kita beli tanah lagi untuk di bagian belakang kita perluas supaya bisa menampung jamaah untuk kegiatan-kegiatan besar ya, seperti sholat Idul Adha dan kegiatan-kegiatan lain teman-teman ya. Yang bagian depan adalah jamaah laki-laki atau pria, kemudian yang jamaah wanita sebagian di dalam dan sebagian di luar karena tidak bisa menampung semuanya teman-teman. Suasana di dalam ruangan ya. Kita menunggu saat-saat pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Sebentar lagi akan dilaksanakan. Ini jamaah yang di luar ya, ibu-ibu. Sebagian ada di luar, sebagian di dalam ya, karena tempatnya yang tidak cukup. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, Mushola Al-Amin juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dipercayakan kepada panitia nanti untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita di sekitar perumahan ya, termasuk di daerah-daerah tambak sekitar sini nanti juga akan dibagikan. Setelah sholat Id ini nanti akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban teman-teman. Nah, kita lihat ya, tampak masih proses renovasi untuk mushola ini dan masih membutuhkan dana yang cukup banyak ini teman-teman untuk penyelesaian renovasi ya. Tapi kita akan melaksanakannya secara bertahap. Mohon doa restunya, semoga nanti bisa selesai dengan baik dan bisa menampung seluruh umat di sekitar perumahan. Kita dengarkan dulu tausiah atau khutbah sholat Idul Adha yang disampaikan oleh Ustadz atau dai muda dari Surabaya ya.
وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا الشهر ذي الحجة شهر الله العليم طوبى لمن يتقي الله ويهتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salatil adha, semoga Allah mengaruniakan kita rahmatnya. Marilah kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah, bahwa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya adalah sebuah bentuk kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Nabi Ibrahim, sembelihlah dan kurbankanlah putramu yang bernama Ismail. Kita tahu Nabi Ibrahim tidak pernah dikaruniai anak. Sebelumnya beliau menikah dengan Siti Saro, Sayyidah Saro, tidak diberikan dan dikaruniakan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Nabi Ibrahim diberikan istri oleh Allah yang bernama Sayyidah Hajar, dari sinilah lahir putra beliau yang pertama kali, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Putra yang tampan, yang cerdas, yang akan melahirkan dari keturunan Nabi Ismail ini Nabi besar Muhammad SAW. Namun disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nabi Ibrahim, sembelihlah, kurbankanlah. Diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasrul Ibadah. Nabi Ibrahim ini punya marga mendahulukan perintah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi sebuah dasar. Nabi Ibrahim mau menyembelih putra yang nanti digadang-gadang putra pertamanya beliau. Lalu disampaikan ketika pagi harinya Nabi Ismail, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih engkau, untuk mengorbankan engkau. Ini perintah dari Allah, perintah dari Tuhan. Bagaimana? Apakah engkau mau menerima atau tidak? Ketika kita seorang manusia biasa yang bukan punya pangkat di hadapan Allah, maka kita akan menjawab, ya Abah, ya Abu, ya Ayah, mengapa engkau mengorbankan diriku kepada Tuhan? Aku adalah anakmu yang kau lahirkan dari rahim istrimu. Itu manusia biasa. Tapi ini Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Ya, pelaksanaan sholat Idul Adha telah selesai teman-teman. Demikian liputan sekilas mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha di perumahan kami di Musola Al Amin ya, di daerah Sidoarjo teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.